Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Berikut akan sampaikan informasi terbaru terkait anggaran gaji dan tunjangan pensiun yang disiapkan di tahun 2023 sebesar 156,4 triliun. Nah, di sini kita akan bahas peruntukannya untuk apa saja Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baru-baru ini Kemenkeu menyampaikan sudah menyiapkan anggaran 156,4 triliun, salah satunya adalah untuk THR dan pensiunan ASN. Ini yang akan kita kupas ya, apakah kiranya ada kenaikan gaji untuk pensiunan. Nah, hal mana sebelumnya Bapak Ibu sekalian, di minggu yang lalu saat rapat pendapat antara Taspen dengan DPR disampaikan oleh Direktur Taspen bahwa sekarang ini ya sedang dalam penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan full funded atau single salary. Jadi dalam hal ini tentu saja sebelum adanya peraturan pemerintah terkait dasarnya, maka penganggaran untuk full funded juga belum memiliki dasar, dan wajar di 2023 ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun apabila kemudian pemerintah komit dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan antara Kemenhumkam, Kemenpan dan perwakilan Kemenkeu juga bahwa awal 2023 nanti peraturan pemerintah ini sudah harus dilaksanakan untuk reformasi birokrasi. Dikutip dari Kontan, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar 156,4 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Pak Isa Rahmat Tarawata mengatakan anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk membayar tunjangan hari raya dan jaminan kecelakaan hingga gaji ke-13 untuk pensiunan ASN. Nah, di kesempatan yang lain, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara Pak Made Arya Wijaya menyampaikan bahwa usulan RAPBN 2023 tidak ada memuat untuk kenaikan gaji ASN. Ini disampaikan di hari Rabunya Bapak Ibu sekalian. Pak Made menjelaskan penyusunan anggaran dilakukan Kementerian Keuangan pada bulan Juli lalu, sementara kenaikan harga BBM subsidi terjadi pada 3 September lalu, sehingga saat penyusunan nota keuangan, pemerintah sama sekali tidak membahas usulan gaji para ASN. Pada saat penyusunan nota keuangan di bulan Juli belum ada kenaikan harga BBM, sehingga kebijakan usulan kenaikan gaji belum dipertimbangkan, tuturnya. Ini tentu saja menjadi pertimbangan pemerintah Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah ini, bisa kita lihat ini Bapak Ibu sekalian lebih spesifik di buku 2 nota keuangan RAPBN tahun 2023. Di sini dijelaskan secara eksplisit, tepatnya di halaman 167. Jadi Bapak Ibu sekalian, anggaran untuk pensiunan itu dibuat di program pengelolaan transaksi khusus. Disebutkan di sini bahwa program pengelolaan transaksi khusus terdapat antara lain anggaran kontribusi sosial yang diperuntukkan untuk pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan ASN TNI Polri, serta pembayaran kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian serta jaminan kesehatan PNS dan TNI Polri, pejabat pensiunan serta veteran. Lalu yang kedua adalah dana kontribusi kepada lembaga internasional berupa pembayaran kontribusi trust fund dan dana lainnya yang diserahkan kepada berbagai organisasi internasional dan fasilitas persiapan proyek dan pelaksanaan transaksi, ya, termasuk juga dana dukungan kelayakan proyek untuk proyek KPBU, kemudian pendanaan operasional bendahara umum negara, pengelolaan dukungan loss limit serta biaya operasional penyelenggaraan BOP atau pemberian manfaat pensiun, dan terakhir adalah penggantian biaya dan margin investasi pemerintah. Jadi dana untuk pensiunan itu dimuat di transaksi khusus. Nah, untuk tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan di sini ya bahwa pada tahun 2023 anggaran program pengelolaan transaksi khusus diperkirakan sebesar 156.410,3 miliar. Ini yang disampaikan oleh Kemenkeu tadi, atau mengalami peningkatan sebesar 4,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar 149.559 miliar. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial karena adanya kenaikan pembayaran manfaat pensiun seiring dengan penambahan jumlah penerima manfaat. Kemudian alokasi kontribusi sosial pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 154.548 miliar atau meningkat sebesar 4,5% dibanding outlook tahun 2022. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk tahun 2023 ini memang ada peningkatan sebesar 4,6%. Salah satunya Bapak Ibu sekalian terkait dengan bertambahnya jumlah pensiun. Diperkirakan tahun 2022 ini ya ASN yang memasuki masa pensiun itu di sekitaran 70.000. Hal mana anggaran ini antara lain juga dipergunakan untuk pembayaran manfaat pensiunan sebesar 142.730,8 miliar
miliar ya, ini khusus langsung kepada pensiunan. Kemudian pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN dan TNI Polri sebesar 10.662,9 miliar. Hingga total ini kalau kita jumlahkan untuk para pensiunan ini adalah sekitar 153.000 miliar Bapak Ibu sekalian ya. Ini dari total keduanya. Nah, dari sini dapat dipastikan ya, sesuai dengan apa yang dimuat di RAPBN ini, bahwasanya anggaran yang tadi disebutkan oleh Kemenkeu hanya 153 triliun yang disediakan kepada pensiunan. Sisanya itu dipergunakan untuk kegiatan yang dimuat di transaksi khusus tadi. Inilah yang termuat untuk pembayaran manfaat pensiun. Jadi dialokasikan di BOP ya, bagian dari transaksi khusus tadi. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.